Kalau media tanam ini bahannya ada tanah, sekam bakar, sekam mentah, dan juga kompos. Nah, yang membedakannya itu ketiga bahan ini harus diayak terlebih dahulu. Kenapa sih harus diayak untuk media penyemaian itu? Karena nanti ketika si biji ini, katakanlah ini tray semainya ya, ataupun wadah kayak gitu. Nah, ketika ada biji kan di sini, kemudian terjadi kelembaban, maka nanti si biji ini akan mengalami masa dormansi. Nah, kita perbesar masa dormansi itu, jadi si biji itu kulit alinya akan terpecah, sehingga nanti ketika sudah terpecah akan mengeluarkan akar. Nah, akar ini yang harus ada pada media yang gembur, sehingga tumbuh kembangnya itu dapat optimal. Berbeda ketika ibu bapak mempunyai tanaman yang berada di dalam pot. Tanahnya ini kan mengalami pemadatan secara terus-menerus, kan begitu ya? Maka tanaman yang berada di dalam pot ini akan sulit untuk mengakses nutrisi dan juga udara. Maka tidak heran tanaman di pot ini akan kerdil. Udah mah kerdil, kemudian tidak disinari oleh matahari atau kurang sinar matahari. Maka nanti sama seperti halnya si penyemaian ini, ketika kurang sinar matahari, kurang tersinari matahari, maka ini akan berakibat kutilan, kurus, tinggi, langsing, nyalanceng, lancang, makian kita tekan malam buahan tuh. Tipe saya Gitu. tipe plastik. Bapak yang lebih pengalaman. Kemudian ini kalau untuk media tanam tidak diayak sama sekali, gitu. Hanya mencampurkan. Rumusnya itu sama media semai dan media tanam itu rumusnya sama. Misalkan tanah hasil ayak itu harus ada 1 ember. Sekam bakar harus 1 ember. Komposnya juga harus 1 ember. Begitupun yang ini 1, 1, 1, 1. Nanti dicampurkan. Dan ini akan menjadi campuran yang ideal. Ini akan bagus untuk tanaman. Berbeda ketika ibu membeli media tanam atau bapak dari Bu Nursari, itu kebanyakan didominasi oleh sekam bakar, tanahnya kurang gitu. Nah, di sini kan untuk meminimalisir tanah itu bisa diganti oleh baglog yang tidak produktif, baglog jamur yang sudah tidak produktif. Ini bisa diganti si tanah ini, gitu. Kemudian dari segi manfaat, nah ini tanah itu sebagai tempat mencengkram akar. Juga sebagai tempat berdirinya tanaman. Sekam bakar ini fungsinya yang tadi sebagai antibakteri, kemudian sebagai tempat hidup mikroba. Kalau sekam mentah ini fungsinya untuk kegemburan. Jadi mau cepat padat tanahnya itu. Kemudian yang kompos ini sebagai nutrisi. Ini merupakan manfaat dari bahan-bahan ini. Begitupun yang ini sama. Apa manfaatnya tanah
fungsinya, sekam bakar untuk apa, kompos untuk apa. Jadi semuanya dicampur, misalkan satu ember tanah, satu ember sekam bakar, satu ember sekam mentah, dan juga satu ember kompos. Gitu. Itu tentang media semai dan media tanam. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ini kalau komposnya diganti sama koke, gimana? Ya, nah ini Pak yang menjadi perbedaan. Kohe itu singkatan kotoran hewan. Kompos itu merupakan kohe yang sudah menjadi kohe yang sudah jadi dinamakan kompos. Dalam artian sudah jadi itu sudah suhunya itu sudah dingin. Kemudian tidak berbau layaknya kotoran, tapi berbau tanah atau netral. Kemudian ini secara visual warnanya itu hitam. Nah ini ciri-ciri kompos Pak. Kompos yang sudah jadi didapat dari bahan dasar kohe atau kotoran hewan. Dari mana saja bahan dasarnya, mulai dari ayam, kambing, sapi. Bahkan kemarin kita berbicarakan di Jogja itu ada yang menggunakan pup manusia. Gitu. Iya. Hangat. Nah itu nanti yang akan berakibat pada tanaman itu kalau enggak mati ya terkena serangan virus. Gitu. Kemudian kita lanjut ke praktek yang keenam, ada biokompon. Nah, biokompon ini bahannya itu yang pertama kohe sapi segar. Kemudian ada starter. Yang ketiga ada garam krosok. Kemudian yang keempat ada genderung pisang. Ya. Kemudian ada jaringau. Ya. Panglai. Bisa nggak tahu jaringau? Dan juga kelor. Obat bayi. Kemudian ini prosesnya itu sangat cepat, proses fermentasinya 24 jam, dapat dipanen 7 sampai 9 kali. Apa sih biokompon ini? Biokompon ini merupakan larutan yang kaya akan bakteri atau mikroba yang berguna untuk merekondisi bahan-bahan makanan yang berada di dalam tanah. Ibaratnya gini, yang kemarin saya ceritakan, di hutan itu ada enggak yang nyapuin hutan? Ada enggak yang ngurus hutan? Enggak ada kan? Setiap daun yang jatuh itu menjadi nutrisi bagi tanaman yang berada di hutan. Betul kan? Nah, yang membantu proses pelapukan si daun-daun ini yang tadi mikroba. Mikroba ini sangat tumbuh baik pada areal yang lembab. Nah, ketika mikroba tumbuh dengan baik, maka untuk proses pelapukan si daun-daun ini akan lebih cepat. Ketika sudah lapuk, nanti ini akan menjadi nutrisi untuk tanaman. Ketika tanaman sudah terberikan nutrisinya secara optimal, maka si tanaman pun atau si tumbuhan pun atau pepohonan akan tumbuh kembang dengan baik. Ketika tumbuh kembang dengan baik, maka akan menghasilkan buah yang baik, seperti itu. Ya ibaratnya gini, ketika mikroba di dalam perut kita ini masih bagus, maka pencernaan akan sehat, akan lancar. Ketika ini terganggu, maka pencernaan kita juga
terganggu. Itu lebih inilah contoh konkretnya yang real, yang secara kosmik terkecil yang berada di dalam tubuh kita, seperti itu. Nah, jadi si biokompon ini merupakan larutan yang mana terdapat banyak bahan-bahan mikroba yang fungsinya untuk merekondisi bahan-bahan makanan yang berada di dalam tanah. Kemudian bahannya itu ada kohe sapi segar. Apakah ini bisa diganti dengan kotoran hewan yang lain? Domba, ayam, bisa enggak? Enggak. Harus sapi. Dan yang masih segar. Karena di sini terdapat kandungan mikroba yang sangat tinggi. Nah, ketika Bapak kurban, kan suka ada tuh yang membersihkan membersihkan jeroannya ya di sungai di mana lah. Nah itu juga banyak terdapat mikroba, mulai dari usus sampai yang kayak anduk itu apa namanya? Babat ya, di babatnya itu banyak mikrobanya. Kemudian starter ini sebagai biang didapatkannya itu dari biokompon yang sudah jadi. Kemudian garam krosok ini fungsinya sebagai tambahan mineral. Nah, gedebong pisang ini sebagai sumber kalium. Kemudian jaringau, panglai dan juga kelor ini ada yang tahu? Jaringau, panglai tahu panglai? Tahu. Kelor tahu kelor? Nah, ketiga jenis bahan ini mengandung elektrolit alami. Ya, kenapa Ibu? Oh iya, ya semoga cepat sembuh ya Ibu. Nah, mengandung elektrolit alami. Elektrolit alami ini identik dengan mengandung listrik alami. Jadi listrik alami ini dapat dihasilkan dari jaringau, panglai dan juga kelor. Tidak heran si nenek moyang kita zaman dulu ataupun sekarang mungkin masih lestari ya, ketika ada bayi yang lahiran itu suka dibalur ya, diolesin si panglai karena itu dapat menangkal energi negatif. Itu secara saintisnya gitu. Jadi ketika semua bahan ini sudah ada ataupun hanya ada ini apakah sudah bisa? Bisa. Yang menjadi vitalnya itu nomor 1, 2, sama 3 itu. 4, 5, 6 itu bisa dikatakan opsional gitu. Iya. Kemudian ini kita kan mempunyai itu ya, tong ukuran agak besar ya. Nah, nanti si bahan-bahan ini tuh dimasukkan ke dalam 2 karung. Karung yang pertama ini isinya inilah kohe sapi segar. Kemudian yang kedua ini gedebong pisang, jaringau, panglai dan kelor. Ini dicacah semuanya. Nanti dimasukkan ke dalam karung. Karung ini nanti yang harus paling bawah itu yang kotoran hewan sapi ini. Kemudian yang kedua ini yang gedebong pisang, jaringau, panglai dan juga kelor. Ini kita itu menggunakan sistem teh celup. Karena kan kebayang ketika di kohe sapi ini tidak dimasukkan ke dalam karung, kemudian kita isi air, maka nanti akan mengambang di atas. Jijik gitu. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, kita gunakan sistem teh celup ini. Jadi dimasukkan ke dalam karung. Jadi ibaratnya kita membuat teh celup kan suka diangkat ujung. Gitu. Kemudian proses fermentasinya ini selama 24 jam. Jadi ketika kita membuatnya katakanlah jam 10 pagi ini, jam 10 hari esok itu sudah bisa dipanen. Kemudian ketika pemanenan itu misalkan sering digunakan, nah, jangan lupa sisakan sepertiganya. Kenapa harus disisakan sepertiga? Jangan dipanen seluruhnya.
Karena si cairan yang sepertiga ini yang kita sisakan pada tong ini ya, ini akan menjadi starter atau menjadi biang. Maka ketika sudah disisakan sepertiga, kita masukin lagi air sampai penuh, fermentasi lagi selama 24 jam. Terus besoknya sudah bisa digunakan dan prosesnya ini berlangsung 7 sampai 9 kali. Jadi orang teh irit Pak Bu dengan saukur aya nu ngadamel CF ngadamel deui. Maksudnya teh milari dari kita mencari lagi bahan-bahannya enggak. Iya, 7 sampai 9 kali pemanenan. Seperti itu. Kemudian ketika berbicara, oh ini yang ketujuh dulu. Yang ketujuh ada POC. Nah, kemudian kita akan praktek tentang pembuatan POC. Nah ini opsional aja, kalau misalkan ada kita ayo garap semuanya. Karena ini berkaitan dengan pokok kemarin ya, Wan pesantren Wan produk. Gitu. POC. POC itu bukan company Bapak Ibu sekalian. Ini kepanjangan dari pupuk organik cair. POC ini merupakan si kepanjangan dari pupuk organik cair. Bahan dasarnya itu, mohon maaf yang biokompon ini untuk pengaplikasian ke tanaman 1:5, 1 liter biokompon untuk 5 liter air. Pupuk organik cair. Nah ini bahannya. Yang pertama kohe domba segar. Banyak. Bahasa kena Pak. Kemudian ada molase atau gula merah. Kemudian ada sisa organik. Sisa organik ini misalkan ada sayuran, buah-buahan, itu bisa kita masukkan. Kemudian untuk tambahan mikrobanya kita juga bisa menggunakan si dedak atau katul. Nah, kemudian alatnya ini cuman 1 ember atau 1 tong aja. Sistemnya sama seperti yang tadi teh celup. Jadi kita menggunakan 2 karung. Karung yang pertama diisi oleh kohe domba yang masih segar. Karung yang kedua ini diisi oleh ini. Nah, nanti dimasukkan air dan difermentasi selama 14 hari. Ini harus tertutup. Ya kan kada ayat tutup Tadi ke sama. mohon sudah ditutupan. Itu. Ini ketika pengaplikasian di lapangan, ketika sudah terfermentasi selama 14 hari, sama kayak tadi satu aqua gelas untuk 5 liter air. Begini. Pupuk organik cair ini sangat bagus untuk tanaman karena kita memfermentasi atau kita dari bahan-bahan dasar ini terdapat nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman seperti itu. Kemudian kalau misalkan berbicara tentang pokok, itu kan setiap wilayah mempunyai keunikannya atau kearifan lokalnya masing-masing, gitu ya. Dan yang sayangnya itu kalau di Opok ya menurut saya kebanyakan di Tasik itu ke hidroponik, padahal lahan mereka itu masih memadai. Kohe domba yang dihasilkan dari peternakan di sini. Kemudian nanti ada sekam mentah, sekam bakar. Kemudian ada dedak. Nah ini kesemua bahan ini dicampur. Perbandingannya sama 1:1:1.
Kalau ini cukup setengah karung. Ini ketika sudah dicampur ya, difermentasi selama 14 hari. Maka ketika sudah 14 hari, dengan kata lain suhunya itu sudah dingin, sudah turun, ini bisa jadi produk unggulan turunan dari peternakan tersebut. Di sisi lain, ketika produknya itu selain lokasi, itu si urirnya itu kan itu ke manajemen kandang ya, Bapak ya. Kandang yang baik itu untuk ternak, jadi urin dengan kotoran padatnya itu terpisah. Maka tidak heran kebanyakan yang mempunyai ternak itu suka mengeluh kenapa sih bau gitu kan. Nah, bau ini dihasilkan karena urin dan kotorannya itu tercampur. Nah, kalau misalkan sudah terpisah, oh itu lebih gampang lagi. Kita punya pupuk organik cair dari urin domba. Pupuk padatnya ini Bokashi. Dan ini ketika dilempar ke pasaran, yang tadinya misalkan Bapak menjualnya itu keluar satu karungnya mungkin 20.000. Nah, ini bisa sampai 35.000 per 15 kilo. Jadi lebih mahal karena kita tahu teknik dan caranya seperti itu dari sisi pengolahannya. Di sisi lain, ketika ada peternakan di pesantren Al Muhajirin 3 ini, kita juga dapat memanfaatkan kotorannya itu dibuat menjadi dipres ya, seperti halnya bata seperti itu. Itu sebagai pupuk padat yang diawetkan seperti itu agar mudah untuk membawanya, tidak becek, tidak bau dan lain sebagainya. Itu untuk yang POC. Kemudian yang terakhir nanti akan dijelaskan oleh Bu. Nanti ketika ingin tahu lebih lanjut tentang EcoEngine itu ada di aplikasi ya, tinggal di Play Store EcoEngine, ada aplikasinya. Ya silakan. EcoEngine. Nulisnya EcoEngine, jadi kita bisa baca bersama-sama tuh. Udah ada? Oke, baik ya. Kita mulai dari penemunya dulu ya. Silahkan dicek masing-masing di situ. Penemunya siapa? Profesor. Oh, masih download. Ada yang sudah beres? Soalnya kalau kita belajar bareng biasanya lebih masuk gitu ya. Udah? Sudah ada? 90%. Apa pemanfaatan dari buah-buahan atau sayur-sayuran yang sebetulnya itu masih layak kita makan, tetapi biasanya tidak kita makan. Atau seperti buah-buahan akhir gitu ya Pak ya, tidak dimakan kan oleh kita, tetapi sebetulnya itu masih layak untuk kita makan. Nah, rata-rata itu biasanya dibuang. Bapak Ibu kalau misalnya pergi ke pasar apa tuh yang misalnya tuh pasar Cikopo itu banyak sekali buah-buahan yang dibuang seperti itu saja karena memang itu tidak layak untuk dijual. Padahal itu sebetulnya masih bisa kita konsumsi. Nah, itu bisa kita jadikan EcoEngine. Terus contoh lain, misalkan di sini punya pohon mangga. Pohon mangga itu dimakan sama lalai ya, sama kelelawar. Itu biasanya kita nggak mau makan kan ya. Masa sih bekas lalai kita makan gitu ya. Sebetulnya itu kan masih layak kita makan, tetapi kita tidak memakan itu gitu. Dan itu juga bisa kita jadikan sebagai bahan untuk membuat EcoEngine. Lalu seperti apa? Yang lainnya, sisa dapur, misalkan kita ya sayur-sayuran itu kan ada tuh. Kalau misalnya sawi, itu kan kita biasanya pilih yang bagusnya aja ya. Yang kurang bagus biasanya kita buang. Nah itu juga bisa kita jadikan EcoEngine. Lalu apa lagi? Kulit buah-buahan.
Seperti apa? Kulit jeruk. Jarang hanya makan kulit jeruk, betul nggak Pak? Jeruk ada. Tapi kalau makan kulit jeruk kayaknya jarang gitu. Nah, kulit jeruk juga itu bisa kita pergunakan sebagai bahan untuk membuat ekoenzim. Tetapi tidak semudah itu juga Pak Bu. Ada persyaratan khusus untuk membuat ekoenzim. Yang pertama, buahnya itu tidak boleh busuk. Tahu kan kalau ciri-ciri busuk biasanya seperti apa tuh? Ya udah tahu lah ya. Yang kedua, tidak boleh berjamur. Biasanya kan kalau buah-buahan mungkin terlalu apa ya, lembab atau apa mungkin ya. Biasanya kan ada jamurnya yang putih-putih seperti itu. Nah ini nggak boleh. Yang ketiga, nggak harus segar Pak. Ingat ya, bukan buah segar, tapi akhir. Kalau buah segar mah makan aja sama kita gitu. Tapi seperti tadi Pak, jadi pemahaman kita itu sampai ekoenzim itu adalah pemanfaatan buah-buahan atau sayuran yang akhir gitu, buah-buahan akhir yang tidak kita makan tapi sebenarnya masih layak gitu. Terus apa lagi? Tidak boleh berlemak. Seperti apa buah-buahan yang berlemak? Alpukat. Alpukat. Terus apa? Durian Kayak gitu. Terus nggak boleh juga yang keras. Contohnya apa tuh? Seperti biji salak. Nah itu nggak bisa ya, biji salak seperti itu. Oke, paham ya sampai sini ya persyaratannya. Selain ini, apalagi tuh persyaratan lain untuk membuat ekoenzim? Dari sebelah sana kelihatan nggak? Enggak ya, geser lagi sebelah sini. Udah ada yang beres, aplikasinya udah di-download Pak? Sudah? Ya, silakan kita cek bersama-sama. Juga alat-alatnya yang harus steril, harus bersih. Jadi kalau misalnya peralatannya ada yang kotor, kurang bersih, itu nantinya ekoenzimnya tidak akan jadi Pak. Ini nggak akan jadi ekoenzim, jadinya nanti POC, pupuk organik cair. Ini nggak bakalan jadi ekoenzim kalau ada mikroba yang masuk tuh, ada lalat yang masuk bertelur di sana. Nah itu nggak bisa jadi ekoenzim, nanti jadinya POC. Ciri-cirinya seperti apa? Ya baunya bau busuk, bau sampah, seperti itu ya. Kalau ekoenzim itu baunya gimana ya? asam. Yang difermentasi gimana sih? Baunya itu menyengat ya, tapi agak harum, ada lah harumnya gitu. Bisa